Ya, Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya Mas. Baik, ini Mas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat, Bapak-bapak? Sehat. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar tentang materi tentang bahasa Jepang perhotelan. Tapi sebelum itu, ya, sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membantu saya dan juga Ibu Intan ya, untuk mempersiapkan semuanya ya, dari segi peralatan, ya, kemudian laptop, ya, proyektor, terus ada sini ada speaker juga, ya. Ini sudah bapak-bapak dan ibu siapkan ya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian, oke, kita sebenarnya kita kenalan dulu mungkin ya. Mungkin dari bapak belum tahu tentang biodata ya. Mungkin ada tahu ya siapa nama saya? Fatih ya. Nama saya itu Fatih ya. Ada Pak Fatih ya. Seperti nama lengkapnya Muhammad Fatih Al-Barok ya, dari Kendal ya, asli Kendal. Terus alamatnya Jawa Kendal, instansinya LPK Komiji. Kemudian nomor HP-nya itu sudah tertera, silahkan nanti kontak-kontak saja kalau misalnya ada pertanyaan mungkin ya kepada saya. Itu sebenarnya sudah ada ya. Seperti itu mungkin sekilas tentang saya ya. Oke, di sini oke, ada tulisan semangat pagi, siapa yang tidak hadir? Oke. Coba bapak-bapak, ketika saya mengucapkan semangat pagi, bapak-bapak menjawab sudah dengan pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Bisa. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat sekali ya, bapak-bapak ya. Semangat sekali. Oke. Situ ada tulisan siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, nggak ada yang jawab ya. Ada nggak hadir? Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya mungkin ya. Dari ini ada Pak Samsul. Hadir. Ya. Oke. Kemudian ada Bapak Fikri. Hadir. Ya. Fikri. Kemudian Bapak Ardi. Hadir. Kemudian terakhir itu Bapak Iman. Hadir. Oke, bapak-bapak ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Oke, sudah saya absen juga. Yang tidak hadir nggak ada ya tadi ya, dari semua ya, 4 orang ya. Oke, kita lanjut. Belum masuk ke materi, bapak-bapak. Di sini ada safety induction dan rules. Ya. Jadi di situ ada tulisan no smoking, ya. Kemudian ada gambar rokok garis ya, berarti tidak boleh merokok. Tidak boleh menggunakan HP juga, ya, kemudian tidak boleh makan. Ya. Di sini tadi ada gambar kabel ya, jadi ada kemungkinan kabel ya, seperti ini kabel-kabel itu ada kemungkinan tersengat kabel juga. Jadi saya ingatkan ya, jadi tetap hati-hati, tetap safety ya, dimanapun berada. Walaupun kita berada di tempat yang menurut kita itu aman, itu bukan berarti kita aman dari bahaya. Contohnya kayak kabel ya, terus kan ada meja-meja juga ya, jadi kalau sudah terkena meja, terbentuk meja itu juga sakit ya. Kemudian di sini juga ada di lantai 2 ya bapak-bapak ya. Jadi di lantai 2 ketika bapak nanti naik turun tangga itu nanti hati-hati karena bisa terpeleset juga ya, pakai pegangan ya, bisa hati-hati. Itu lanjut ya. Di sini ada pertanyaan, pernahkah rumah bapak ini kedatangan tamu? Pernah nggak Pak? Pernah. Ya, pernah kedatangan tamu. Ya. Pernahkah bapak-bapak itu memandu tamu yang ingin numpang ke toilet? Pernah? Nah, Coba Bapak Samsul coba. Gimana ketika ini numpang? contohnya kalau tamu ke rumah bertamu gitu, kalau tamu pingin ke toilet, Pak, contohnya Pak, toiletnya di mana gitu, misalnya kamu. Mari saya antar Pak. Ya, mari saya antar. Ya. Mari saya antar Pak. Ya, saya antar ke toilet. Ya. Kan karena yang tahu ya Pak Samsul ya. Ya. Itu kita antar. Oke. Nah, di sini ada oke ya seperti yang Pak Samsul ini ya juga ya. Jadi mari saya antar ke toilet. Ya, mari saya antar
toilet. Ya, jadi sesuai dengan prediksinya. Kita akan belajar tentang ya, cara mengucapkan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang. Ya. Cara mengungkapkan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang. Oke, saya tuliskan ya. Cara mengucapkan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang. Oke. Nah, di sini ada unit kompetensinya. Ya, Bapak-bapak, itu di situ ada tulisan ya, mengantarkan tamu ke bagian yang dituju dalam bahasa Jepang. Kemudian kodenya itu BHS titik JH01 titik 002 titik 01. Itu adalah kode kompetensinya. Oke, ini langsung saja. Oke. Nah, ini adalah roadmap pelatihan. Ya. Ini ada alurnya ya, roadmapnya ya, atau peta jalan, peta jalan roadmap atau peta jalan ya. Pelatihan jadi jalan seperti ini. Jadi kita dari ini ya, analisis kebutuhan pelatihannya atau dalam bahasa Inggris itu training need analysis atau TNA. Ya, kemudian menuju ke program pelatihannya yaitu bahasa Jepang perhotelan. Ya. Unit kompetensinya itu mengantarkan tamu ke bagian yang dituju dalam bahasa Jepang. Lebih mengerucut lagi tentang elemen kompetensinya itu menggunakan kata atau ungkapan. Kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang. Kemudian kriteria kerjanya atau istilahnya KUK-nya ya. KUK-nya itu kata-kata atau ungkapan pemanduan diucapkan. Kemudian judul mikroteksinya itu cara mengucapkan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang. Begitu. Ya, lanjut. Sini. Nah, tujuan dan manfaat. Bapak-bapak di sini belajar tentang tujuan dan manfaat juga. Apa sih ya, tujuan dan manfaatnya? Ya. Jadi ada tujuan dan manfaatnya. Dia tidak sia-sia ya kita meluangkan waktu ya kita belajar ini untuk menggali ilmu. Ya. Tujuannya itu bapak-bapak itu dapat menjelaskan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua yaitu menjelaskan cara mengucapkan kata-kata atau ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, ada dengan salah itu dengan baik dan benar. Serta manfaatnya yaitu bapak-bapak di sini itu ya setelah melihat materi ini itu bapak-bapak mampu mengucapkan kata ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang dengan metode yang baik serta mampu mengucapkan kalimat pemanduan tamu dalam bahasa Jepang dengan lafal yang baik. Seperti itu, manfaatnya seperti itu. Oke, next di sini kita masuk ke materi. Kata-kata atau ungkapan pemanduan ketika memandu tamu Jepang. Ya. Ungkapan, apa sih ungkapan itu? Kata-kata, ungkapan. Ya. Itu apa kira-kira? Kosakata ya. Ini tentang kosakata. Ya, di situ ada contohnya di sini ada 3 contoh ya yang sering keluar atau yang sering diucapkan ketika di perhotelan ya. Itu pertama ada irashaimase. Ya, irashaimase. Oke, pertama ada irashaimase. Irashaimase. Irashaimase ya, pertama ya. Ada irashaimase. Artinya di situ adalah selamat datang. Datang. Datang.
Asik, selamat datang. Nah, irasaimase ini, selamat datang itu arti dari irasaimase sendiri itu adalah selamat datang ya. Seperti yang saya tulis, selamat datang ya. Ungkapan sopan ketika menyambut kedatangan seseorang berasal dari kata irasharu ya. Asalnya itu dari kata irasharu ya. Dalam bahasa Jepang irasharu. Kemudian apa? Diubah ya. Itu irasharu itu berarti datang ya. Nah, Bapak-bapak berarti datang atau berada di suatu tempat. Arti dari irasharu sendiri ya. Dasar dari irasaimase dari irasharu. Kemudian ungkapan ini biasanya digunakan oleh pelayan hotel ya. Atau restoran ketika tamu atau pelanggan memasuki tempat ya, biasanya kalau nggak di hotel ya di restoran ya, atau di toko-toko seperti irasaimase ya. Irasaimase katanya. Kemudian ada okyakusama ya. Okyakusama ini artinya apa sih Bapak-bapak? Bisa lihat? Tuan tamu ya, tamu atau tuan tamu ya, bapak tamu ya. Jadi okyakusama itu adalah bentuk sopan dari kata kyaku ya, kyaku yang berarti tamu atau pelanggan. Kemudian di belakang kyaku itu diberi ya, tambahan kata sama ya, yaitu gelar versi lebih sopan daripada sang. Jadi ada gelar ya, sama itu adalah gelar. Gelar ini digunakan untuk menyebut orang dengan tingkat lebih tinggi ya, dari dirinya. Padahal ini digunakan untuk memanggil gelar tamu di hotel ya. Oke. Terus ada goanai itashimasu ya, atau mari saya antarkan. Ini berasal dari kata anai suru yang berarti mengantar atau memandu, kemudian dirubah ke bentuk sopan ya, menjadi goanai itashimasu ya. Ungkapan ini digunakan ketika kita akan memandu tamu ke tempat yang ingin kita tuju. Seperti itu, Bapak. Nah, di sini ada gambar irasaimase ya, gambar orang yang ingin sewa ya. Sebenarnya irasaimase ya, ambil ojiki ya. Oke. Nah, untuk ketiganya irasaimase. Irasaimase enggak boleh. Irasaimase itu enggak boleh. Tapi harus pakai irasaimase. Kemudian okyakusama ya. Okyakusama irasaimase. Okyakusama. Ya harus okyakusama ya. Kemudian goanai itashimasu. Goanai itashimasu ya. Saya ini ya praktekkan. Goanai itashimasu. Goanai itashimasu. Hai. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Dari Pak, boleh nggak panggil tamu pakai akhiran nama Chan atau okyakusama? Oh iya ya. Wah, pertanyaan bagus. Jadi di sini ada okyakusama ya. Jadi san sama-sama ya, san sama-sama. Nah, itu sebenarnya sama ya. Cuma kata sama itu lebih sopan daripada san ya. Jadi ada yang mengucapkan okyakusama itu boleh-boleh saja, tapi lebih sopan lagi yaitu okyakusama. Oke ya, lanjut ya. Sini ada cara mengucapkan kata-kata ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang ya. Itu ada pemandu tamu Jepang di hotel dengan menggunakan bahasa Jepang harus mengerti bagaimana cara pengucapan bahasa Jepangnya dengan baik. Kemudian berikut ini ada cara mengucapkan ungkapan ya, pemanduan tamu yang baik. Irasaimase umpamanya tadi ya. Irasaimase itu ucapkanlah dengan semangat ya, harus semangat ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan irasaimase namun dengan muka yang irasaimase itu enggak boleh ya. Kemudian lakukan juga ojiki ya. Jadi setelah irasaimase kalau Jawa irasaimase kita ojiki ya. Irasaimase ambil lantang ini enggak boleh ya. Irasaimase enggak boleh, tapi irasaimase seperti itu. Kemudian nah ini ada gambar ya, ada gambar orang jamu buku ya, ojiki ya. Ada 15, 30 dan 45 derajat. Dulu sini ada okyakusama ya dari tadi ya, yaitu pastikan ditambahi kata sama ya, pastikan tambahi kata sama ketika menyebutkan tamu ya. Ada juga yang menyebutkan nama tamu plus namanya seperti Tanaka sama ya. Namun jika minasan itu bapak-bapak itu sudah mengetahui nama tamu dari data reservasinya ya, tidak boleh ada jeda antara okyaku dengan sama ya ketika mengucapkan. Jadi okyaku sama ya, okyaku sama.
Oke. Nah, ketika mengatakan tamu ke ruangan yang telah dipesan, Anda dapat mengucapkan gozo obeae wanai tasimasu, yang berarti mari saya antar Anda sampai ke kamar, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Bapak, saya ada 3 pertanyaan. Ya. Kenapa ini go anai itashimasu punya dihilangkan? Go anai itashimasu. Oh ya, jadi apa namanya? Go anai itashimasu, ya. Tulisannya memang go anai itashimasu. Go anai itashimasu, ya. Go anai itashimasu. Nah, punya di sini itu dihilangkan. Jadi secara pelafalan, ya, secara tulisan memang go anai itashimasu, ya, maaf ya. Go anai itashimasu, tapi secara apa? Secara ini itu go anai itashimasu. Ya, secara pelafalan seperti itu. Oke. Ada lagi, Pak. Apa? Terus kenapa pas penyebutan oke aku sama tidak boleh dijeda? Oh ya, jadi memang harus ya, karena oke aku sama. Jadi kalau misal ada jedanya nanti akan apa namanya? Terlihat kurang sopan, ya. Oke aku harus kan? Oke aku sama, ya. Jadi Tuhan kamu, ya, seperti itu. Ini yang terakhir, Pak. Ya. Pas dirasai masuk, kenapa harus selalu bersemangat? Ya, karena kita di hotel, ya, bekerja di hotel, otomatis kalau kita lautnya kesal, ya, itu pasti pelanggan atau tamu itu malas untuk datang ke hotel kita, ya, ke restoran kita seperti itu. Mungkin itu ya, Bapak, ya. Oke, saya lanjut lagi. Sini ada kesimpulannya, ya. Kesimpulannya seperti ini: kosakata ungkapan pemanduan dalam bahasa Jepang harus diubah dari bentuk dasar ke bentuk sopan ketika akan digunakan, ya, memandu tamu atau pelanggan, ya. Cara mengucapkannya yaitu ya, rasanya masih diucapkan dengan semangat, ya, tadi ya. Oke aku, ya, harus ditambahi sama, oke aku sama, ya. Kemudian ada go anai itashimasu, ya, itu go anai itashimasu dibaca go anai itashimasu seperti itu, ya. Oke. Nah, lanjut di sini, ya. Kita lanjut ke soal, ya. Sebutkan 2 kata pemanduan bahasa Jepang. Coba, ada yang mau jawab soal pertama? Sebutkan 2 kosakata pemanduan bahasa Jepang. Coba. Yang mau? Siapa? Ada? Sebutkan 2 kosakata, ya, pemanduan bahasa Jepang tadi sesuai materi. Ya. Irashaimase. Irashaimase. Go anai itashimasu. Irashaimase apa artinya? Selamat datang. Ya, go anai itashimasu. Mari saya antar. Oke, pertanyaan kedua, jelaskan cara mengucapkan kata pemanduan menggunakan pelafalan yang baik dan benar. Coba, siapa? Saya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita ada tamu irashaimase, nah kita harus bersemangat ceria, Ya. tidak boleh lesu. Nah, Ya. terus pas ada tamu kita penyebutan yang usamanya kan kata bapak tadi, Ya. harus jangan ada jeda. Ya. Jadi itu harus dia terbilang. Oke. Oke, ya. Jadi seperti itu, benar sekali, ya. Oke, kita lanjut di sini. 3 menit evaluasi pembelajaran. Oke, di sini ada apa namanya? Soal, silakan Bapak kerjain. Saya kasih waktu 3 menit, ya. Coba. Oke. Pak, ya, Pak. Oke. Oke, Bapak-bapak, ya. Sudah? Ya, oke ya. Sudah, kumpulkan ya. Coba kumpulkan. Oke. Sudah ya. Oke. Sudah 3 menit. Oke. Ini tugas untuk Bapak-bapak, ya. Jadi ada tugas tambahan, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai Ojiki, ya. Pengertian Ojiki dan sejarah Ojiki, ya. Kemudian ada tugas itu dibuat dalam soft copy, ya, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi besok, ya, kita kumpulin besok. Itu, ya. Ya, oke. Arigato gozaimashita. Terima kasih, ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi, setelah ini tolong kita kesini itu bersih, ya.
pulang juga bersih. Tolong bapak-bapak juga harus diperhatikan ya kebersihannya. Habis ini dipel ya, dibersihin, sapu dipel. Terus alat-alat juga dikembalikan semua. Oke bapak-bapak ya, terima kasih untuk hari ini. Baik.